Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah, sang sufi wanita. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sufi wanita yang satu ini adalah sufi wanita yang dapat dijadikan contoh oleh para muslimah tentang bagaimana menjadi seorang istri solehah bagi suaminya. Ia pernah berkata kepada suaminya yang sedang diliputi perasaan duka dan sedih dengan perkataan yang menghibur, "Kalau yang kamu sedihkan berhubungan dengan urusan akhirat, sesungguhnya hal itu sangat menguntungkan bagimu. Tetapi jika yang kau sedihkan berhubungan dengan urusan dunia, sama sekali aku tidak membebanimu dengan perkara yang berat." Tidak sampai di sini teladan yang baik sebagai istri yang solehah diperlihatkannya. Dalam kisah yang lain disebutkan bahwa Abu Husain Ahmad bin Abu Hawari mempunyai istri lain selain Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah. Suatu ketika Rabi'ah memasak makanan yang enak. Masakan itu diberi campuran aroma yang harum. Setelah masak dan menyantap makanan itu, Rabi'ah berkata pada suaminya, "Pergilah kamu ke istri yang lain dengan tenaga yang baru." Rabi'ah yang satu ini memang mirip dengan Rabi'ah al-Adawiyah yang berdomisili di Basrah. Rabi'ah Asy-Syamiyah ini setelah menunaikan sholat Isya, ia berdandan lengkap dengan busananya. Setelah itu baru mendekati tempat tidur suaminya. Ia tawarkan pada suaminya, "Apakah malam ini kamu membutuhkan kehadiranku ataupun tidak?" Jika suaminya sedang berhasrat untuk menggaulinya, maka ia melayaninya hingga puas. Kalau malam itu suaminya sedang tidak berminat menggaulinya, maka ia menukar pakaian yang ia kenakan tadi dan berganti dengan pakaian lain yang digunakan untuk beribadah. Malam itu ia tenggelam di tempat sholatnya hingga subuh. Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah bersuamikan Ahmad bin Abu Hawari itu memang dikehendaki Rabi'ah sendiri. Ia pula yang pertama-tama melamar Syekh Ahmad supaya berkenan memperistrikan dirinya. Kisahnya bermula dari kematian suami Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah yang meninggalkan harta warisan yang sangat besar. Ia kesulitan menafkahkan harta itu, mengingat ia seorang wanita yang terbatas gerakannya. Maka ia bermaksud melamar Syekh Ahmad dengan tujuan agar dapat mentasarufkan, menghibahkan hartanya demi kepentingan Islam dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang demikian itu karena Rabi'ah binti Ismail memandang Syekh Ahmad sebagai orang yang dapat menjalankan amanat, sedang Rabi'ah sendiri seorang yang sangat adil. Syekh Ahmad berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak berminat lagi untuk menikah, sebab aku ingin berkonsentrasi untuk beribadah." Rabi'ah pun menjawab, "Wahai Syekh Ahmad, sesungguhnya konsentrasiku dalam beribadah adalah lebih tinggi daripada kamu. Aku sendiri sudah memutuskan untuk tidak menikah lagi. Tetapi tujuanku menikah kali ini tidak lain adalah agar dapat mentasarufkan harta kekayaan yang kumiliki kepada saudara-saudara yang muslim
dan untuk kepentingan Islam sendiri. Aku pun mengerti bahwa engkau itu orang yang saleh. Tapi justru dengan begitu, aku akan memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad pun berkata, "Baiklah, tapi aku minta waktu. Aku hendak meminta izin dari guruku." Lalu Syekh Ahmad menghadap gurunya, yakni Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, sebab gurunya itu dulu pernah melarang dirinya untuk menikah lagi. Katanya, setiap orang yang menikah, sedikit atau banyak, pasti akan terjadi perubahan atas dirinya. Tetapi setelah Abu Sulaiman mendapat penjelasan dari muridnya mengenai rencana Rabi'ah, ia pun berkata, "Kalau begitu, nikahilah ia. Karena perempuan itu seorang wali." Rabi'ah binti Ismail Asyamiyah adalah sufi wanita yang berjaga sepanjang malam untuk beribadah dan berpuasa pada siang harinya. Ketika ia mendengar panggilan untuk beribadah salat, ia menyamakan panggilan itu dengan tiupan terompet malaikat Israfil, tanda kiamat besar terjadi. Bila cuaca sedang panas, maka ia menyamakannya dengan panasnya neraka. Suaminya, Ibnu Abi Al-Hawari, termasuk sebagai suami yang pengertian. Dia memberitahukan padanya bahwa dia mencintainya sebagaimana ia mencintai saudara laki-lakinya. Ini bermakna bahwa dia tidak memerlukan kebutuhan yang bersifat fisik dari suaminya. Dia juga mengatakan bahwa seseorang yang tenggelam dalam beribadah, Allah akan membuka tabir kesalahannya sebelumnya, dan ketika seorang mengetahuinya, maka ia tidak memiliki perhatian terhadap masalah yang lainnya. Dia merasa heran bahwa ia dapat melihat jin dan bidadari yang seseorang tidak dapat melihatnya dalam keadaan normal. Cinta dan rasa takut Rabi'ah Asyamiyah sangatlah kuat. Ahmad bin Abu Hawari mengatakan bahwa istrinya adalah seorang wanita yang pikirannya saling mengalahkan antara dua hal. Terkadang dia tampak dipengaruhi oleh cinta, sementara di suatu waktu dia dipengaruhi oleh ketakutan. Ketika dipengaruhi cinta, dia akan membacakan puisi cinta yang seperti, "Dia adalah teman yang tiada bandingannya. Kasihnya menempati seluruh hatiku. Teman yang membuka penglihatanku, tetapi tidak pernah hilang dari hati dan pikiranku." Ketika dia berada dalam pengaruh kasih sayang, dia akan bergumam sendiri, "Aku telah membuatmu tersangkut dalam hatiku," dan berbicara sendiri dalam pergaulanku. "Aku sendiri adalah untuk hidupku, dan hati adalah tempat bagi teman yang sesungguhnya." Ketika dalam pengaruh ketakutan, dia pun akan berkata, "Aku memiliki ketentuan atas perjalanan yang kurang dari cukup. Haruskah aku mencoba lebih sedikit atau lebih banyak mengatur perjalanan? Akankah aku akan dibakar oleh api nerakamu? Manakah yang paling aku suka? Kemudian di manakan akan aku letakkan rasa harap dan rasa takutku?" Ahmad bercerita bahwa dia berkata pada istrinya, "Aku tidak pernah melihat orang yang berdoa yang seperti itu dan salat tahajud sepanjang malam. Kemuliaan hanya untuk Allah.
Seseorang yang berkata sebagaimana kamu berbicara. Aku bangkit untuk beribadah di akhir malam ketika aku dipanggil, jawab Rabi'ah Asy-Syamiyah. Lebih lanjut, Syekh Ahmad pun berkata, suatu hari aku akan makan pada saat melakukan ibadah ketika dia mulai menasihatiku. Aku berkata, biarkan aku makan terlebih dahulu. Dia berkata bahwa berbicara tentang akhirat seharusnya tidak mengganggu orang-orang seperti kita. Kemudian ia berkata bahwa setelah dia melihatku sebagai saudara, bukan sebagai seorang suami, segera melayaniku secara khusus untuk mempersiapkan piring. Dia pernah berkata bahwa ia dapat melihat jin dan bidadari. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.